ونتوب إليه ونستهديه اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Namun ya ikhwah, kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan sore hari ini bisa melanjutkan kembali pelajaran kita, yang mana sebenarnya jadwal kita hari Rabu ya, karena Ustaz Hanif ada acara, maka kita maju di hari ini. Dan seperti biasa, sebelum kita lanjut, kita murojaah dulu tasrif wazan bab 1 sampai 22. Ya, mulai dari bab 1 mulai. Bab 2. Bab 3. Nah, bab 4. Fa'ila yaf'ilu. Ya. Fa'ila yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il maf'alun mif'alun. Maf'ilun saja. Ulangi, fa'ila mulai. Fa'ila yaf'ilu fu'lanan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun. Bab 5. Fa'ila yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al maf'alun. Bab 6. Fa'ula yaf'ulu fu'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun. Bab 7. Fa'ala yuf'ilu taf'ilan taf'ilatan taf'alan if'alan fa'ilun fa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun. Nah, bab 8. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan fi'alan fi'alan mufa'ilun mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun. Bab 9. Fa'ala yuf'ilu if'alan muf'ilun muf'alun af'il la tuf'il muf'alun. Nah, bab 10. Nah, bab 11 11. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan tafa'ilun tafa'alun tafa'al la tatafa'al mutafa'alun. Bab 12. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan mufta'ilun mufta'alun ifta'il la tafta'il mufta'alun. Lanjut, in fa'ala. In fa'ala yanfa'ilu infi'alan munfa'ilun munfa'alun infa'il la tanfa'il munfa'alun. Selanjutnya if alla. If alla yaf'alu if'ilalan muf'alun muf'alun if'alla la taf'alla muf'alun. Bab 15. Istaf'ala yastaf'ilu istif'alan mustaf'ilun mustaf'alun istaf'il la tastaf'il
Berikutnya if au ala. If awwala. Nah, bab 18 ya. If ala. Fa'lala. Tafa'lala. Nah, if an lala, ya. Terakhir if alalla. Baik, kembali ke bab 1. Contoh bab 1 ada 3, nasoro, madda dan goza. Yo, nasoro. Goza. Ya. Goza yakzu. Apa artinya? Memerangi atau berperang. Ghazin, apa sigotnya Mas Denny? Ghazin. Simfa'il artinya yang memerangi atau yang berperang. Kalau makhzan, apa Pak Margit? Makhzan itu sigotnya apa? Isim makhzan. Isim zaman. Apa artinya berarti? Waktu berperang. Jadi goza itu bisa diartikan memerangi, bisa diartikan menyerang. Ya, kalau ughzu berarti seranglah, itu juga bisa. Baik, PR-nya kita kemarin bab 2 lah, sudah masuk bab 2 farra yafirru. Menghafalkan itu dah. Menghafalkan itu sama mencari. Masdar sudah kita cari ya kemarin. Ya. Bab 2. Bina mudhoaf. Ya, hafalan tasrif farra itu PR-nya. Ya, baris paling depan. Farra yafiru, hafalan ya, enggak boleh lewat buku. Farra yafiru, silakan. Farra yafiru, farron, farun, mafrurun, firra la tafirra, mafarrun. Ulangi Pak Bambang. Farra yafiru, farron, farun, mafrurun. Firra la tafirra, mafirun,
Mafirrun, mifar, mifarrun. Ya, baris kedua, farro. Ya, baris paling belakang, farro yafirru. Silakan. Bagus. Untuk masdar halla, apa Mas Idat kemarin? Halla yahilu masdarnya apa? Jangan lihat buku, hafalan toh? Halalan. Qala yakilu apa Pak Bambang? Masdarnya. Mas Deni. Qala yakilu masdarnya apa? Qala yakilu. Apa masdarnya ikhwah? Kilatan. Dalla yadhillu masdarnya apa Pak Adi? Mas Biantara. Dalla yadhillu. Mas Tamim. Dalla yadhillu. Mas Agung. Dzullan. Ini harus hafal ya masdarnya. Dzullan. Sahha yasihu. Lanjutnya. Gak hafal namanya. Siapa namanya? Rohmat, Mas Rohmat. Apa? Sahha yasihu masdarnya apa? Sohan. Mas Rian. Mas Ilham. Ilham atau Iqbal? Ilham ya. Pokoknya yang depan Ilham, belakang Iqbal gitu aja ya. Ya, Mas Ilham. Apa? Masdarnya soha. Sihatan. Soha yasihu sihatan. Khaffa yakhifu. Lanjut. Mas siapa namanya? Zulfan ya, Zulfan. Khaffa yakhifu apa masdarnya? Apa? Khaffa yakhifu khifatan. Sudah tak ini? Sudah kita cari bareng-bareng itu kok. Ya. Terus Mas Iqbal ini daqqa yadikku apa masdarnya? Diqqatan. Diqqatan. Mas Nur Khalis, kharra yakhiru kharron. Ahsan. Zalla yazillu Mas Saifuddin. Zallatan atau zillatan? Apa ikhwah? Zillatan. Zillatan atau zallatan? Ayo, kemarin yang sudah kita sepakati. Zalatan. Zalatan. Yang kita sepakati aja kan ada memang beberapa bentuk masdar kan? Terus dhalla yadhillu Pak Heru. Hah? Dolalan. Dolalan. Berikutnya Mas siapa namanya? Pak Is. Jarang masuk ya? Kenapa? Kerja, cuman kadang tapi masuknya enggak kadang-kadang loh. Maksudnya kan lebih sering enggak masuknya loh. Padahal pulang malamnya cuman kadang-kadang. Terus yang lain apa alasannya lain? Oh, kecapean. Kadang-kadang tadi sering ya udah.
Ya. Apa masdarnya tamma, Mas Faiz? Pak Margit. Kemarin yang kita sepakati. Apa enggak ditulis sampingnya gitu? Enggak. Enggak, sebenarnya enggak apa-apa, yang penting hafal. Mas Salim. Masdarnya tamma. Walid. Tamaman. Tamaman. Ya, kata para ulama apa? Qaidul ilma bil kitabah. Nyari ilmu itu ibaratnya orang berburu. Kalau orang dapat kemudian nggak diikat, nggak diwadahi, ucul meneh kan gitu dah. Ya kan? Coba kita mancing gitu, nggak punya wadah. Lepas kok kan diimneh. Tahu-tahu udah habis juga kan? Pergi lagi. Buruannya pergi lagi. Maka orang menuntut ilmu itu ibaratnya apa? Berburu. Maka kata para ulama apa? Ikatlah buruan kalian dengan apa? Menulis. Lalu kita nulis saja itu belum tentu apalagi kan nulis. Tapi kalau ada tulisan kan paling enggak ada yang kita baca gitu. Ya daripada sebentar-sebentar nyari, gitu, mending langsung lihat saja kan enggak banyak tenaga yang terbuang. Mending langsung lihat, sudah langsung ada. Mas Haji, Jafan, ya Jafan atau Jafafan? Jafaf itu bisa bermakna keras juga bisa, kering juga bisa. Hasayahisu, Mas Miftah langsung datang. Apa masdarnya? Hasayahisu, pemanasan. Hasayahisu masdarnya. Apa Mas Idat? Hissan. Masdarnya hissan. Jadi sekali lagi ini memang harus hafal ya Wah. Kalau nggak hafal nggak bisa gitu aja intinya. Antum belajar bahasa apa ya, walaupun cuma bahasa isyarat tapi kalau nggak hafal juga nggak bisa. Ya. PR-nya kemarin menghafal itu kan, faro. Kemudian mentasrif ya, menulis tasrif kan. Mentasrif kalimat apa saja kemarin, Pak Adi? Apa? Oh berarti yang bab sebelumnya. Kan sudah toh? Oh, PR. Bada, oh ya, kola, ala, dan najah ya. Terus nomor 2 tulislah bahasa Arab dari sifat dan sifatnya dari ungkapan berikut ini. ya. Dari mengacu pada contoh-contoh bila nakis. Ada 10. 1 menyeru, 2 yang nampak, 2 yang dibaca, 4 sedang sunyi, 5 yang mengharap. Ya, hasbuk cukup. Berarti PR-nya terkait dengan bina nakis. Baik. Goza sudah kita tasrif tadi. Sekarang tasrif dari bada. Coba minta tolong dibaca Mas Salim. Tasrif bada. Mabdan bukan mabdaun, mabdan. Terus sudah selesai. Ya. Bada lagi, bada, Mas Saifuddin. Kenapa belum mengerjakan? Enggak tahu.
Lah kok sampai nggak tahu? Kok sampai nggak tahu kenapa? Oh nggak masuk. Ya kalau bisa nyari tahu ya. Kan kita kesini kan pengen bisa itu kan nyari tahu. Orang belajar itu cari apa toh? Cari ilmu toh. Ilmu itu apa toh? Ilmu itu tahu. Ilmu itu kan tahu, kan gitu toh. Menuntut ilmu itu apa? Mencari tahu. Maka orang berilmu itu orang yang tahu. Kalau nggak tahu namanya jahil. Gitu loh. Jadi kalau kita model belajarnya masih seperti ini ya susah ikhwah. Ya kan? Jadi kalau model belajarnya masih seperti ini ya susah. Ya cuman mending ya kan. Mending insyaallah kalau ikhlas sungguh-sungguh dapat pahala timbang neneng omah kan gitu toh. Itu aja. Tapi kalau enggak kita perbaiki cara belajar kita ya enggak maju-maju kita. Kan kita di sini itu untuk berubah untuk bisa. Jadi kalau mana yang gaib, tanya sama teman-teman, kan sekarang mudah kan? Sekarang mudah. Ya. Nah kita kan masuk harus diterapkan seperti zaman dulu. Kalau misalnya belum selesai ini nggak boleh ikut. Nah gitu. Nanti paling yang ikut belajar cuma 2 orang. Tapi insya Allah bisa benar-benar bisa itu. Jadi kalau yang bab ini belum bisa nggak boleh lanjut. Bab ini nggak bisa nggak boleh lanjut. Tapi saya yakin itu ya bagus, kualitasnya akan tetap terjaga. Belajar zaman dulu kan gitu. Kita mau masuk bab ini, yang bab ini harus tuntas dulu. Kalau nggak tuntas nggak boleh lanjut, harus ngulang. Cuman kan kita repot, gitu kan? Kita repot. Repotnya ya saya harus ngajar lagi gitu kan? Deweke lagi, misah lagi. Ya. Nah kalau ada bertingkat-tingkat kan kita harus bikin berhalakoh-halakoh. Itu kelemahan sistem klasikal seperti itu. Klasikal itu kan ya pokoknya pukul rata, bisa nggak bisa dianggap bisa kan gitu. Selesai nggak selesai dianggap selesai, tuntas nggak tuntas dianggap tuntas. Itu. Beda dengan beberapa sistem yang diterapkan oleh para ulama seperti di Yaman masih banyak itu ya sistem mulazamah itu. Itu kalau nggak tuntas nggak boleh lanjut. Misalnya tasrif istilah bab 1, kalau belum tuntas bab 1 dibolak-balik diacak bagaimanapun belum bisa, nggak boleh masuk bab 2. Nah, cuman karena memang ada ya di sana itu ada halakoh-halakoh banyak itu kan. Jadi nanti ini halakoh khusus bab 1 misalnya, sana halakoh bab 2. Sini selesai pindah sana, berarti nanti yang di sini nih khusus bab 1 terus gitu loh. Jadi ada gitu. Kalau klasikal seperti ini kan enggak bisa. Harus nambah guru lagi, nambah jam sendiri lagi kan gitu. Jadi saya harapkan ikhwah sekalian kita itu agak kreatif dikit gitu ya. Jadi saya enggak mau ada alasan nggak mengerjakan PR karena nggak tahu. Ya, mohon maaf ini saya agak tegas ya. Supaya betul-betul kita itu ada perubahan gitu loh ya. Tidak, saya kasihan sama antum gitu loh. Jadi ya, meluangkan waktu ya kan, harusnya bercengkrama dengan keluarga. Antum jauh-jauh datang ke sini sampai 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun nggak bisa-bisa, saya itu kasihan juga gitu loh. Ya kan. Kalau nggak bisa-bisa itu juga kan walaupun ya niat kita ibadah ya ta, ketemu teman-teman ya ta, terus dapat pahala, dapat keutamaan majelis ilmu, tapi kan lebih dari itu semua kan kita itu apa ta? Kita itu bagaimana mendapatkan hasil dari ilmu itu sendiri. Ya bahasa Arab itu kan bisa kan gitu kan, supaya kita bisa menguasai, kita bisa baca kitab kan gitu. Ya. Maka kita harapkan instruksi-instruksi ini diperhatikan semuanya. Maka dari sekian adab itu ya, dari sekian adab yang ditulis oleh para ulama itu kan terangkum ya dalam apa? Dalam 3 hal. Apa yang pertama? Ikhlas. Ya kan? Di dalam menuntut ilmu itu harus ikhlas. Karena Allah mencari pahala, menunaikan kewajiban dari Allah, mengangkat kebodohan dari dirinya. Yang kedua, sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Ya. Orang itu sungguh-sungguh
insya Allah ada banyak kelemahan, dia akan berusaha menutupinya. Yang ketiga apa? Ngikuti arahan guru. Ya. Karena kita belajar itu menimba ilmu dari seseorang. Ya kan? Kalau kita nggak ikuti arahannya, ya bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan faedah dari ilmu yang diberikan. Jadi kerjakan, ngasih PR, kerjakan. Seperti itu. Arahannya sudah dihafalkan. Ya masalah hafal nggak hafal, yang penting kan kita sudah berusaha. Maksud saya seperti itu. Jelas ya ikhwah ya. Ini mohon dimaklumi. Di sini saya nggak marah ya, cuman memotivasi saja. Memotivasi saja supaya kita lebih ada greget di dalam belajar. Ya. Ternyata ikhlas saja itu enggak cukup. Ya kan? Ikhlas saja itu enggak cukup. Orang kerja apakah modalnya cuma ikhlas? Bisa enggak? Enggak bisa. Kita itu kerja di instansi manapun modal ikhlas tok, kerjanya leda-lede. Ganti sama orang lain. Ya kan? Ya. Karena yang dituntut adalah kerjaan. Ikhlas itu kebutuhan kamu dengan Allah. Yang dibutuhkan lembaga itu apa? Amanah dan tanggung jawab. Ya kan? Yang dibutuhkan lembaga itulah amanah dan tanggung jawab. Ikhlas itu urusan masing-masing dengan Allah. Kamu ikhlas dapat pahala, tidak ikhlas kamu enggak dapat pahala. Tapi kewajiban kamu dengan instansi lembaga, kamu kerja amanah, tanggung jawab. Selesai kerjaan dengan baik, kan gitu. Ya. Bukan saya sudah ikhlas, yang penting ikhlas. Ikhlas saja enggak penting, enggak cukup gitu loh. Jelas ya kawan sekalian. Ya, saya enggak ingin mendengarkan lagi ya, kalau bisa jangan hal seperti itu. Ya kalau misalnya sakit itu kan mungkin makdzur ya, sakit. Mau mengerjakan orang sakit itu kita sendiri ngalami tuh kan. Jangankan kok nulis, wong kita itu tidur aja susah toh. Ya kan? Jangankan kok nulis, kita mau tidur aja itu susahnya minta ampun itu kan, orang sakit itu. Ya kita maklum kalau seperti itu. Jelas ya? Karena ini namanya ma'had. Ma'had itu memang terbatas waktunya itu ya. Ma'had itu terbatas dan terikat. Gitu loh. Saya enggak mau kita yang datang di sini itu semaunya, seenaknya sendiri enggak mau. Jadi terikat. Namanya ma'had itu ikatan tempat. Ma'had itu dari apa? Ahida, ya'hadu, ma'had. Isim apa? Isim zaman, isim makan, masdar, mim. Ma'had apa artinya ma'had? Tempat mengikat. Ya ini ma'had ilmi berarti tempat mengikat ilmu. Nah, di situ berarti terikat gitu loh. Terikat dengan aturan, terikat dengan apa itu sistem. Ya, maka kita harus ikuti itu semua. Jelas ya ikhwah sekalian. Jadi diperhatikan kalau misalnya enggak masuk ya bagaimana kita cari tahu. Kemarin saya enggak masuk, ada tugas enggak? Masalah ini tolong jelaskan pada saya. Seperti itu gitu. Itu apa? Tanda kesungguhan gitu. Kita sungguh-sungguh. Ya kan? Karena ini kan paket. Kalau nanti kita sampai bolong 1, 2 lanjut lagi, udah. Ya, yang ini enggak bisa, ketutup lagi, udah enggak bisa, udah. Akhirnya apa? Futur nanti. Ya dah? Futur. Bab 1 enggak bisa ya, atau bab 1 pernah ikut tapi enggak tuntas, tambah lagi bab 2. Tambah pusing ya dah? Ini yang bab 2 enggak tuntas, tambah lagi bab 3 ya. Tambah bundet-bundet ya kan, tambah lagi bab 4 kok sansaya ruwet gitu. Tambah lagi bab 5 yes, mumet ya. Bab 6 apa? Pamit, mampet. Masalah. Kita enggak mau seperti itu ikhwas sekalian. Ya. Jadi diperhatikan ya. Kita berikan tanbih. Ya semoga Allah memudahkan urusan kita semuanya. Ini bentuk nasihat buat saya dan antum semuanya. Baik. Tadi sampai bada ya, bada. Mas Rian, coba bada dibaca. Bada atau bada? Bada. Ya betul. Butuhan batin mabduun ubdu la tabdu mabdan nibdan. Ya. Pindah ke khola, coba. Mas Abduloni, khola.
Khola bukan hala. Khola. Nah, di buku khola. Ya berarti kembali ke manhaj salaf toh. Manhaj tanpa titik. Ya dianggap khola itu aja ada. Enggak ada titiknya enggak apa-apa, tapi bacanya khola. Anggap aja apa? Manhaj salaf. Manhaj tanpa titik. Ya. Kalau zaman dulu kan tulisan enggak ada titiknya toh. Enggak ada. Iya, makanya itu malah salah beneran itu. Enggak ada titiknya. Ya. Ya. Bedanya hala dengan khola apa ya, kawan? Satu di titiknya, dua artinya. Apa kalau hala? Hala itu manis. Hala itu manis, nek khola sunyi. Beda dong? Beda. Ha, kho ya beda kan? Ha sama kho. Terus satu lagi khola, Mas Zulfan. Ya, khola. Bagus. Makhlan, mikhlan. Terus ala. Mas Faiz. Ala coba, tasrif. Baik. Masdarnya kemarin apa? Gak masuk. Masdarnya gak masuk. Apa ya masdarnya? Uluwan. Ya. Ya. Maklan, miklan, ya. Maklan, miklan. Terus Mas Deni, ala, masih ala. Ala yaklu uluwan alif ma'lumun u'lum la ta'lu ma'lan mi'lan. Gus. Terakhir naja, Mas Tamim. Naja yanju najwatan. Apa masdarnya apa? Najatan. Naja yanju najatan najib manjuun munju la tanju manjan minjan. Ya, Mas Rahmat. Naja. Naja yanju najatan najib manjuun munju la tanju manjan minjan. Bagus. Terus nomor 1 langsung ditulis jawabannya di depan. Mas Idat, maju. Nomor 2 Pak Bambang. Nomor 3 Pak Adi. Ini sepedanya. Ya. Cukup ditulis kalimat dan sigotnya ya. Nih. Yang gede boleh, yang kecil boleh.
Terus nomor 4 Abalib. Nomor 5 Mas Miftah. Bisa, insyaallah. Terus nomor 6. Nomor 6 Mas Biantoro. Nomor 7 Mas Agung. Nomor 8 Mas Rian. Ya, nomor 7. Nomor 9 Mas Abdul Honi. Nomor 10 Pak Margit. Sembilan toh? Antum 9 toh Mas? Abdul Honi. Iya. Nomor 10 Pak Abdul Honi. Pak siapa? Pak Margit. Antum nomor 9. Ya dilihat kerjaannya no. Nggak punya buku tugas ya Mas ya? Belum. Punya ya? Enggak, maksudnya buku tulis tugas gitu belum punya? Oh, ya. Di bawah. Ya. Sigotnya apa? Sigotnya. Tulis ya. Ya, barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Rakam awal, baca Mas Haji soalnya. Menyeru, berarti ya sigotnya apa ya Ikhwah? Masdar. Dakwatan al-masdar, ya betul ya. Dakwatan al-masdar. Ada yang salah? Apa? Duaan boleh no. Ya itu kan sama. Kan masdarnya ada beberapa toh. Cuman yang kita sepakati kan kemarin Pak Tasir kan dakwatan. Duaan bisa, dakwatan juga bisa. Baik, nomor 2 dibaca Mas Iqbal. Yang tampak, apa itu sigotnya? Isim fa'il. Apa berarti bahasa Arabnya? Badin. Di papan tulis
Badin ismun fa'il. Ismul fa'il. Betul ya? Badin yang tampak. Ya. Terus nomor 3 dibaca. Mas Rohmat. Soalnya yang dibaca isim maf'ul matluwun. Ya, matluwun isim maf'ul. Betul ini? Betul ya? Ya, matluwun isim maf'ul. Nomor 4, Mas Deni, Iqra. Soal. Sedang sunyi. Sedang sunyi. Jawabnya? Fi'il mudhari. Yakhlu fi'il mudhari. Bagus. Fi'il mudhari yakhlu. Terus kelima, coba dibaca Mas Ilham. Yang mengharap. Jawabnya apa? Isim fa'il. Kalimatnya rojin. Rojin ya, rojin isim fa'il artinya yang mengharap. Nomor 6. Pak Heru. Tinggi, berarti sigotnya apa itu, Pak? Masdar. Terus kalimatnya apa? Uluwan, uluwun, uluwin. Ya. Boleh uluwun, boleh uluwan, boleh. Uluwan masdar, bagus. Nomor 7. Mas Salim, baca. Apa? Tempat melangkah. Sigotnya apa berarti? Tempat melangkah kok isim zaman. Masuk malah alat. Isim tempat itu bahasa Arabnya apa? Istilahnya apa? Isim makan. Ya, isim makan, ismul makan. Bahasa Arabnya apa? Makhton, bagus. Makhton ismul makan. Nomor 8. Coba dibaca. Dibaca oleh Mas Saifuddin yang di papan tulis. Ya. Yanju. Apa itu sigotnya? Mudhari. Fi'il mudhari. Artinya apa berarti? Sedang akan selamat. Betul soalnya seperti itu? Ya. Mas Rukolis. Rekom tasik 9. Alat menyeru. Isim alat. Jawabnya? Mikdan. Jawabannya jenengan? Mid'an. Yang betul mikdan atau mid'an? Mas Abdul Hani? Mikdan atau mid'an? Da'a yada'u mid'an. Berarti salah itu. Yang betul apa? Mid'an. Alifnya bengkok atau tegak? Bengkok. Ya toh? Artinya bengkok, karena di pinggir kan bisa selonjor, bebas. Nah, di tengah tegak dia, kecepit kan. Terakhir nomor 10. Terakhir nomor 10. Dibaca Mas Tamim. Soalnya bacalah sigotnya. Terus kalimatnya utlu. Utlu ya. Jadi latihan seperti ini diperbanyak ikhwah supaya apa? Kosakata itu melekat gitu loh ya. Terekam betul. Ya, itu lebih efektif daripada kita sekedar menghafal terus tidak mau latihan. Jadi banyak nulis, banyak ngucap, banyak nulis, banyak ngucap itu sangat efektif, membantu menghafal. Dan apa? Di hafalan itu lebih kuat.
Gitu. Jadi cobalah ditasrif, kemudian apa? Di versi Indonesianya, kemudian dicari Arabnya secara acak seperti ini. Ya itu insya Allah sangat membantu. Sebenarnya kalau waktu kita panjang, misalnya sorof itu 2 tahun itu ya, kita bisa perbanyak latihannya lagi supaya betul-betul tuntas. Cuman karena waktu kita cuma 1 tahun, ya kita cukupkan ya kan. Latihannya ala kadarnya ya, antum harus banyak latihan sendiri. Karena materinya pun juga tidak hanya sorof, banyak kan? Banyak. Di sebagian ma'had yang masih menggunakan sistem mulazamah ini kan satu materi. Sorof misalnya setengah tahun. Tapi dipadatkan, cuma sorof tok, nggak ada yang lain. Nahwu setengah tahun. Nahwu tok, nggak ada yang lain. Gitu. Tiap hari yang dipelajari cuma satu itu. Dan itu ternyata hasilnya juga bagus. Karena apa? Belajar satu sama banyak itu kan tetap fokus yang satu. Ya kan? Ibaratnya pikiran itu tidak mendua, tidak bercabang. Gitu. Baik wah, kita lanjut. Ala kulli hal, ya kita jalani saja yang sudah kita tetapkan ini. Sambil banyak berdoa, semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang masuk farra yafirru, ya. Kita ulangi lagi ya tasrifnya. Bina mudha'af, farra yafirru, terus setelah itu kita ke bina misal. Ya, tasrif sekali lagi farra yafirru, mulai. Farra yafirru farran farun mafrurun firra la tafirra mafirrun farrun. Ya. Untuk contoh-contoh di sini ya, kita cukupkan, kemudian kita langsung masuk bina misal. Apa yang disebut fi'il misal? Mas Rohmat. Fi'il misal adalah fi'il yang fa fi'ilnya huruf ilat, atau istilah lainnya apa? Mu'tal awal atau mu'tal fa. Gitu. Mu'tal awal, mu'tal fa atau misal. Contohnya wa'ada di sini. Ya. Perhatikan tasrifnya. Wa'ada ya'idu idatan wa'idun mau'udun id la ta'id mau'idun mi'adun. Jadi sedikit perbedaan pada apa ini? Beberapa tempat. Pertama mudhari. Wa'ada utuh, fa'ala, wa'ada, yaf'ilu, ya'idu. Ya'idu ini aslinya apa? Yau. Berarti ada tragedi apa di sini? Dibuangnya wawu. Ya tak? Dari ya'idu menjadi ya'idu. Yang jelas itu untuk apa? Meringankan pengucapan. Dari ya'idu menjadi ya'idu, jelas lebih ringan. Wa'ada ya'idu, ya. Intinya di situ membuang satu huruf. Sehingga nanti kita harus betul-betul jeli dalam mengamati. Ya. Ketika ada sebuah fi'il misalnya, ya'idu seperti itu, maka ada dua versi. Kalau seandainya dia bina mudho'af, maka apa? Ya'uddu. Kalau bina misal maka ya'idu. Kalau gundul kan sama tadi, tulisannya kan sama. Cuma nanti banyak versi. Ya'uddu, ada ya'uddu apa artinya? Menghitung, adat itu loh. Adadun, adat. Masdarnya adat. Jadi ada ya'uddu, menghitung. Kalau wa'ada ya'idu apa artinya? Apa ikhwah?
berjanji atau menjanjikan. Ya. Wa'ada mudhari'nya ya'idu, berarti di situ kehilangan fa fi'il. Jadi bina misal wawi di bab ini fa fi'ilnya hilang. Masdarnya idatan, ada masdar yang lain wa'dan. Ya, dan keduanya sering dipakai. Ada wa'dan, ada idatan. Kalau idatan di sini berarti wawunya hilang toh? Ya enggak? Ya. Seperti nanti wasola yasilu silatan, itu wawunya hilang. Ya toh? Wasofa yasifu sifatan, itu wawunya juga hilang. Wa ada yaidu idatan, wawunya hilang. Terus kata ulama shorof, tak di situ sebagai kompensasi dari wawu yang hilang, gantinya itu loh kan. Tak marbutoh itu loh. Supaya hurufnya tetap 3. Maka apa? Diberi tak di belakang. Idatan. Isim fa'ilnya tetap wa'idun, maf'ulnya tetap mau'udun, maf'ulun. Amarnya id. Nah, kenapa enggak pakai alif depannya? Karena tidak dibutuhkan. Kenapa enggak dibutuhkan? Karena sudah bisa dibaca. Huruf pertama tidaklah sukun. Id. Apa artinya id berarti? Janjilah. La ta'id, jangan berjanji. Mau idun, waktu tempat berjanji. Jadi waktu yang disepakati, mau id. Mau idul imtihan, jadwal imtihan. Jadi mau id itu waktu dan tempat terjadinya kesepakatan, ini mau id biasanya. Nah, mata mau idul imtihan, ya kan? Kapan waktu ujiannya, gitu kan? Insyaallah fil usbu'il qadim, pekan depan. Mi'adun ini sedikit berbeda ya, isim alatnya. Alat berjanji, ya. Cuman mi'at itu biasanya itu tidak digunakan untuk isim alat, tapi digunakan untuk makna masdar. Seperti apa? Innallaha la yukhliful mi'at. Maksud itu sesungguhnya Allah tidak menyelisihi alat berjanji, kan tidak pas. Apa itu? Allah tidak mengingkari janji. Maka mi'at di situ dipakai dalam bentuk apa? Masdar. Itu ya. Cuma di sini ditulis dalam bentuk isim alat dan itu pun tidak ikut wazan. Wazannya mif'alun di sini mif'alun bab 3 ta? Bab 3. Ya. Karena ada yang bilang, ya sebagian ulama ada yang bilang apa? Ini aslinya bab 3 terus masuk dimasukkan bab 2. Entah kenapa kok masuk bab 2, apakah karena salah kamar atau gimana, ada yang menerangkan seperti itu. Ya. Tapi ala kulli hal ya sudah kita pahami seperti itu saja. Jadi isim alatnya mi'adun. Cuman dalam pemakaian itu seringnya bukan sebagai isim alat, tapi dipakai dalam bentuk makna masdar. Seperti firman Allah tadi, innallaha la yukhliful mi'at. Mi'at sendiri aslinya apa itu? Mi'adun. Kan mif'alun ya ta? Berarti ya di situ gantian apa? Gantian wawu. Kenapa diganti wawu? Wawu diganti ya? Karena jatuh sesudah kasrah. Baik, kita tasrif. Wa ada ya'idu idatan wa'idun mau'udun id la ta'id mau'idun mi'adun. Silakan. Wa ada ya'idu idatan wa'idun mau'udun id la ta'id mau'idun mi'adun. Sekali lagi. Baris paling depan, wa'ada. Wa'ada ya'idu
Belakangnya ya, belakangnya lagi. Paling belakang. Baik, wal'an nantakil al-amsilah ya ikhwah, unduru jami'an inda safah mi'ah isnen wa ishrin. Halaman 122. Contoh-contoh atau amsilah min babil asani bina misal wawi. Di sini ada 8 contoh ya. Ada 8 contoh. Langsung kita bagi. Baris pertama mencari masdar wasola dan wasaba. Baris kedua wazana dan wasofa. Baris ketiga mencari masdar wajaba dan wa'adha. Baris terakhir paling belakang wajada dan wakofa. Ya, dicari masdarnya. Setelah ketemu, terus disiapkan tasrif istilahi 2 kalimat tersebut sesuai kelompoknya. Bisa dibaca, bisa ditulis tasrifnya. Pertama nyari masdar dulu. Usuban wasabanan wasawisabun. Ya. Temu? Wasola, masdarnya apa ini Mas Deni? Waslan, silatan, wusulan. Jadi masdarnya pertama fa'lan, waslan, terus maka ada hamzah, wasol gitu loh. Hamzah itu waslin. Ya. Hamzah sampai, kenapa sampai? Ya karena itu penghubung. Biar bisa dibaca gitu loh. Ya, waslan, silatan sama wusulan. Kita sepakati mana ketika nasrif? Silatan ya, silatan. Terus wasaba, Mas Biantoro apa masdarnya? Wasban. Masdar yang lain? Wusuban ya toh? Masdar yang lain? Wasabanan. Masdar yang lain? Wisaban. Wisaban. Ya.
kita sepakati apa? Wasban. Ketika nasrib wasban. Ya, jadi wasala yasilu silatan, wasabaya thibu wasban. Terus wazana. Apa Mas Rian ketemu apa? Wasdan atau zinatan. Wasnan zinatan, bagus. Wasnan zinatan. Wasnatan juga ada. Apa nih kita sepakati? Wasnan ya? Wasnan. Wasnan. Wazana yazinu waznan. Kewazan itu tau? Waznun. Ya. Wasofa apa Mas Zulfan? Sama? Sifatan wasfan. Kita ambil apa nih? Sifatan ya, sifatan. Ya, sifatan. Wasfan ada, sifatan ada. Kalau bisa ditulis semua bagus. Tapi nanti kita sepakati ketika nasrib sifatan. Wasolaya silu silatan, wasabaya thibu, wasban, wazana yazinu, wasnan, wasofaya sifu, sifatan. Wajabaya jibu, Pak Heru. Oh, bawa kamus. Pak Margit. Wajiban. Mas Salim. Wajaba. Wajibatan. Wajabatan atau wajibatan? Wajib. Wajabaya jibu. Masdarnya wajib. Terus wajaban, wujub. Ya. Masdarnya banyak ini. Wajibatan juga ada. Kita ambil apa ini? Wujuban ya. Wujuban. Jadi ada wajibatan, ada wujuban, ada. Ya kita ambil wujuban. Wa'adho apa Mas Saifuddin? Temu belum? Wa'dhon. Ya Mas dari yang lain apa? Idhotan. Kita ambil yang wa'dhon ya. Wa'dhon. Terus terakhir wajada yajidu Mas Aji apa? Ketemu apa aja? Wajdan. Wajada yajidu wajdan apa wujdan? Wajdan. Jadi ada wajdan, ada wujdan. Kita ambil wajdan. Waqafa yaqifu ma abalif. Waqfan, waqaf gitu. Maka ada istilah wakaf. Wakaf itu betul. Tanah ini diwakafkan, maksudnya apa? Diberhentikan dari pemanfaatannya untuk pribadi. Ya, kemudian dimanfaatkan untuk umat. Maka wakaf. Dalam membaca ada istilah wakaf. Apa wakaf? Berhenti. Nah, ketika wakaf wajib dibaca panjang. Gitu? Wakaf maksudnya apa? Berhenti. Apa masdarnya? Wakfan ya. Ada wakfan, ada wukuf. Maka wukuf di Arafah. Ya istilah wukuf di Arafah ada tak? Ngapain wukuf itu? Ya berdiam diri itu. Kan berdiam diri di Arafah. Nginep di sana. Wukuf namanya. Dari kata waqafa yaqifu wukuf. Kita ambil mana? Wakfan atau wukufan? Wakfan ya? Wakfan ya. Yang jawab pertama tadi wakfan ya udah. Kita hargai pendapatnya. Baik. Kelompok 1 mentasrif wasola. Belakangnya wazana, belakangnya lagi wajaba, paling belakang wajada. Ya, 1 menit persiapan.
Wasola itu bisa bermakna sampai, bisa bermakna menyambung. Maka silaturahmi artinya apa? Menyambung. Ya, maka ada isim mausul. Ya, kata yang sambung toh. Yang disambung. Ya, kelompok 1. Wasola, silakan. Wasola yasilu silatan wasilun mausulun silatasil mausilun misalun. Ya, misalun. Kelompok 2, wazana. Mizan apa mizan? Ya, mizan apa mizan artinya? Timbangan. Ya. Walhamdulillahi tamlaul mizan. Ya dah. Mizan berarti alat untuk menimbang. Terus kelompok 3 wajaba silakan. Jib atau jub? Hah? Jib. Nah, bukan jub ya. Ya. Jub beda lagi. Ya, jib. Terus terakhir wajada silakan. Apa artinya maujud? Yang didapati alias ada. Ya, ya at-thalibu maujud. Apa artinya? Nah, siswa itu ada. Karena ada kan bisa didapati toh. Kalau enggak ada tidak bisa didapati. Ya toh? Ya. Anta maujud apa artinya? Apakah kamu itu ada? Naam, ana maujud. Saya ini ada. Jadi maujud itu yang didapati alias ada. Baik, selesai bina misal. Ada yang ditanyakan? Dihafalkan ya, kosakatanya dihafalkan. Ini kalau yang di Mukhtarot ini saja antum hafalkan kosakatanya, masya Allah dah. Lumayan banyak ini. Dan ini kan satu kata kalau kita tasrif istilahi paling enggak 10 sigot. Nah, belum lugawinya nanti. Hanya satu kalimat itu belum yang majhul. Saya hitung itu kalau kita tasrif istilahi nanti satu kata itu bisa 50-an. 50-an lebih. Ya kan? Coba kalau fi'il madhi aja kalau maklum majhul, mudhari maklum majhul udah 28 kali 2 56. Itu baru madhi dan mudhari maklum majhul. Itu lugawinya 56. Isim fa'il maf'ul 12. Ya toh? Amr nahi 12. 24 atau 56 tambah 24 berapa? Ayo 56 tambah 24. 80 gitu. 80. Belum tambah masdar, isim zaman makan, isim alat yang tilas. Jadi 83. Jadi satu makna ini nanti bisa kita tasrif menjadi satu kalimat ini 83 bentuk. Satu kata ini. Ya kan? 83 bentuk. Ngeri toh. Makanya harus tenanan, enggak boleh main-main. 83 ini. Ini harus sungguh-sungguh nih ya. Harus juhud betul-betul. Jadi kalau satu kalimat bisa 83 berubah jadi 83 itu loh. Ya, perubahannya itu jadi 83 bentuk kalimat. Ya kan? Nah, ini ngeri banget ya. Maka harus sungguh-sungguh. Nah, sekarang masuk bina berikutnya. Ajwaf.
Ajwaf ya'i, dikatakan ya'i karena aslinya huruf ya. Apa fi'il ajwaf? Huruf ilatnya di tengah atau ain fi'ilnya huruf. Kalau ya'i berarti saro ini aslinya sayaro, dan itu dibuktikan dari mudhari yasiru gitu. Masdarnya sairon fa'lan, berarti ainnya huruf ilat berupa ya. Perhatikan tasrifnya saro yasiru sairon, sairon masirun sir la tasir masirun misyarun. Misyarun bisa kita rubah menjadi apa? Misarun. Misyarun boleh, misarun boleh. Kita yang ambil yang mudah misarun. Masirun, misarun gitu. Seperti masonun, misonun gitu. Masirun, misarun itu juga bisa. Masirun, misyarun juga boleh sebenarnya. Kira-kira bagi antum mudah yang mana? Apa sesuai kitab? Kita ikuti mana yang lebih mudah aja? Misarun lebih mudah? Oke, lebih mudah ambil misarun. Ya, tasrif sara yasiru sayran sairun masirun sirla tasir masirun misarun. Ya, silakan. Sara yasiru sayran sairun masirun sirla tasir masirun misarun. Sekali lagi. Sara yasiru sayran sairun masirun sirla baik. Ada dua yang sama, yaitu kolom nomor 6 dan 9. Nomor 6 itu kolom isim apa itu? Isim? Ayo nomor 6 isim maf'ul. Nomor 9 isim zaman makan. Sama atau lafadznya? Sama, tapi aslinya beda. Masirun isim maf'ul aslinya maf'ulun masyurun, nah gitu aslinya. Ya toh? Lah kalau masirun isim zaman makan aslinya masyirun, maf'ilun, masyirun. Ya toh? Ya, terjadi tragedi apa pada masyirun? Tuker menukar harokat dari masyirun menjadi dari masyirun menjadi masirun. Ya karena berat, supaya ringan maka ditukar harokatnya masirun. Adapun masyurun ini terjadi apa? Terjadi beberapa tragedi. Satu, pembuangan wawu. Dua, pertukaran harokat. Ya, pergantian harokat dari yang aslinya apa itu sukun menjadi kasroh, ya toh? Itu. Baik, PR-nya perhatikan contoh halaman 122. Di situ ada 12 contoh bina ajwaf. Ada ba'a, bata, aba, ja'a, toro, dan goba, ya, dan seterusnya. PR-nya carilah masdar dari fiil-fiil ajwaf bab 2 ini. Saya ulangi. Fiilnya, PR-nya 1. Carilah masdar dari contoh-contoh fiil bina ajwaf pada bab 2. Kemudian yang kedua, tulislah tasrif fiil ba'a, bata, dan aba. Ba'a, bata, dan aba. 3 fiil itu. Ba'a, bata, dan aba. Di PR-nya tadi pertama apa? Mencari masdar dari amsilah, contoh-contoh fiil bina ajwaf, ya,
pada bab 2. Kemudian yang kedua menulis tasrif fiil ba'a, bata dan aba seperti tasrifnya saro. Saro sendiri artinya apa ikhwah? Berjalan waktu siang. Berjalan waktu siang. Kalau bawahnya ini saro itu berjalan waktu malam. Bawahnya itu. Bawahnya saro itu kan ada saro itu kan. Itu juga artinya sama-sama berjalan. Cuma bedanya waktunya. Selesai? Ya, kita rehat dulu ikhwah untuk sholat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semuanya dan menjadikan apa yang kita pelajari terkhusus materi salaf ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan setelah sholat maghrib insyaallah taala.